Anissa Rahma Fadila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah dan landasan hukum manajemen risiko pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Lalu ada tujuan adanya manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, ada meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur eksposur dan pemusatan risiko. Lalu yang terakhir ada mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Manajemen risiko sendiri sebagai aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan pendapatan serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien. Manajemen risiko juga merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Dalam implementasinya, manajemen risiko dalam bank syariah meliputi yang pertama ada identifikasi risiko, merupakan suatu usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang timbul dalam proses bisnis di sebuah perusahaan. Dalam proses identifikasi risiko, dilakukan analisis dari risiko apa saja yang mungkin terjadi dan melekat pada bank syariah. Identifikasi risiko ini bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank dan dilakukan dalam rangka untuk menganalisis sumber juga kemungkinan timbulnya suatu risiko dan bagaimana dampak dari risiko tersebut. Identifikasi risiko termasuk di dalamnya ada mendefinisikan perimeter dan jangkauan proses manajemen risiko serta mengidentifikasikan seluruh risiko yang potensial proaktif dan identifikasi kemungkinan mitigasi risikonya jika telah ada. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko secara umum terbagi dalam dua kegiatan besar, yakni mendeskripsikan dan menguantifikasikan risiko menggunakan probability dan impact atau biasa dikenal sebagai qualitative approach. Tahap ini dilakukan untuk mengukur eksposur risiko bank yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pengendalian. Pada tahap pengukuran ini perlu dilakukan secara berkala oleh bank dalam setiap aktivitasnya. Lalu beberapa hal yang menyebabkan risiko sulit dikuantifikasi dan diukur. Yang pertama, risiko tidak akan terlihat sebelum terjadinya kerugian. Yang kedua, model manajemen risiko dibutuhkan untuk menguantifikasi risiko. Yang ketiga, risiko dalam institusi perbankan sangat berbeda dengan risiko yang dihadapi perusahaan pada umumnya. Lalu yang ketiga ada proses mitigasi risiko. Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan respon dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut. Yang pertama, bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respon terhadap risiko yang dihadapi, di mana bank menganggap biaya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya. Yang kedua, bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapi kepada pihak ketiga. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang menimbulkan kerugian fisik seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindar karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak adanya lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut. Lalu ada yang keempat, bank bisa membiarkan
resiko-resiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Lalu ada proses yang terakhir yaitu review resiko. Terdapat proses evaluasi resiko setelah ada analisis resiko dilakukan. Evaluasi resiko merupakan proses yang sangat penting karena akan menentukan langkah dan tindakan yang dapat diambil manajemen untuk mengelola resiko tersebut. Tujuan dilakukannya evaluasi dan review resiko ini untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis resiko untuk menentukan berbagai kebijakan terkait perlakuan terhadap resiko dan prioritas pengelolaan resiko yang harus dilakukan. Dasar hukum yang mengatur tentang manajemen risiko pada perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia terkait manajemen risiko adalah PBI nomor 13/23/PBI/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lalu, Bank Indonesia pun mendefinisikan melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, menjelaskan definisi resiko-resiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Salah satunya, definisi manajemen risiko hukum ataupun yang disebut legal risk adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.